Pelanggaran HAM berat terjadi juga di Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, mungkin teman-teman pernah mendengar peristiwa 65, tragedi Semanggi, Talang Sari, Tanjung Priuk, dan lainnya, di mana para korban hingga kini masih menuntut apa yang menjadi haknya. Sayangnya, proses ini masih terus berjalan hingga kini, padahal sudah berlalu begitu lama. Namun, bukan berarti tidak ada harapan. Di Aceh, punya pengalaman menarik dan baik. Proses KKR Aceh, atau Komisi Kebenaran untuk Rekonsiliasi, menghadirkan cerita baik. Bagaimana para korban mendapatkan ruang untuk menyampaikan kegelisahannya. Dan kemudian diperjuangkan hak reparasinya. Selengkapnya, kita akan bahas nih teman-teman Tifa, tentang kupas tuntas KKR. Jadi, stay tune ya. Sampai ketemu di Tifa and Friends. Halo, selamat datang di Tifa and Friends. Perkenalkan, saya Agidia Oktavia dari Indonesia untuk Kemanusiaan. Pada episode kali ini, Ika dengan Yayasan Tifa akan berdiskusi tentang kupas tuntas KKR atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, pada diskusi kali ini, Tifa and Friends, kita kedatangan Bang Daud Beroh. Bang Daud Beroh ini merupakan Komisioner KKR Aceh dari periode 2016-2021 ya Bang ya? Ya, betul. Dan sekarang jadi Wasekjen Peradi ya Bang ya? Iya, betul. Nah, kita nih mau ngobrol-ngobrol nih Bang ya tentang kupas tuntas KKR tadi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi sebelum ke yang menegangkan Bang, kita ini dulu kali ya, main kuis dulu kali ya Bang ya. Iya, silakan. Ya, kuis ini untuk membawa nih ke inti diskusi nanti gitu ya. Aku akan kasih nih ke Bang Daud 2 pernyataan. Nanti Bang Daud bisa sampaikan ya, ini tuh benar atau salah sih gitu. Ya, atau bahkan dua-duanya bisa. Atau bahkan dua-duanya bisa jadi. Oke, silakan. Iya, nanti juga mungkin dikasih penjelasan singkatnya gitu ya Bang ya. Ya, baik. Nah, pernyataan yang pertama nih Bang, KKR itu sama dengan pengadilan HAM. Ini benar atau salah nih Bang? Iya, itu jawabannya bisa 2 juga ya. Saya katakan yang salah dulu ya. Oke, salahnya kenapa nih Bang? Ya, jadi salahnya pertama 2 mekanisme yang berbeda ya. KKR lebih berfokus pada korban dan pencarian kebenaran, sementara pengadilan lebih berfokus pada pelaku, bagaimana diproses, kemudian pelakunya diungkap hingga pada proses persidangan pidana seperti itu. Nah, benarnya juga ada. Nah, baik KKR maupun pengadilan HAM itu sama-sama 2 mekanisme untuk pertanggungjawaban negara bagaimana jika negara ingin menyelesaikan persoalan di masa lalunya. Itu kira-kira. Oke, menarik juga nih ya. Ini bisa benar, bisa salah. Jadi pengen tanya lebih jauh nih, tapi aku lagi nahan diri nih Bang. Kita ke pernyataan yang kedua ya Bang ya. Pernyataan keduanya gini nih Bang. Kan kita lagi mau bahas KKR nih ya Bang ya. Kalau di Indonesia sendiri Bang, itu udah pernah ada gak sih KKR nasional Bang? Iya, sudah pernah ada ya. Jadi Indonesia sesuai dengan amanat dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (TAP MPR) tentang pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, itu jelas memberi rekomendasi agar negara mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, tapi kemudian setelah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 ya, yang beberapa pasalnya tidak mengakomodasi prinsip-prinsip hak korban, maka diujikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi pernah ada undang-undangnya, tapi kemudian pada tahun 2006 itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak berprinsip pada hak-hak korban. Kira-kira begitu. Oh, jadi nyaris ada bisa dibilang kali ya Bang ya? Iya. Tapi dibatalkan gitu Bang. Iya, betul. Kalau yang aku dengar nih katanya masih mungkin untuk diadakan kembali ya walaupun Iya. Nah, ini dia yang harus dicermati dan dipahami dengan baik adalah pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan tersebut menyatakan 2 hal ya. Jadi
pemerintah dan juga DPR itu bisa membuat kembali rancangan undang-undang Komisi Kebenaran yang baru. Ya. Kemudian yang kedua juga bisa menyelesaikan dengan kebijakan politik. Jadi ada rekomendasi atau ada pertimbangan yang menegaskan bahwa pemerintah itu diminta untuk membuat rancangan undang-undang KKR yang baru. Itu kira-kira pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Oke Bang, kalau misalnya ini Bang ya menilai sampai situasi saat ini gitu ya, dimana kalau mungkin beberapa teman-teman ada yang belum tahu ya, KKR ini sebagai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kenapa ini ada? Karena juga ada histori yang terjadi ya Bang ya, bahwa di Indonesia pernah ada pelanggaran HAM berat yang terjadi gitu ya, khususnya di masa Orde Baru gitu, sehingga tapi sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik ya Bang ya, masih banyak perjuangan yang dilakukan gitu ya. Nah, kalau dilihat dari konteks itu ya Bang ya, apakah KKR ini masih diperlukan Bang? Ya, pertama begini ya, Indonesia adalah sebuah negara ya, dan juga bangsa tentunya yang punya persoalan kelam di masa lampau. Ya, itu juga sudah ditegaskan dalam berbagai ketetapan MPR ya, bahwa ada persoalan di masa lalu ya, ada penyalahgunaan ya, ada pelanggaran hak asasi manusia yang kita kenal pelanggaran HAM yang berat. Nah, maka kemudian ketika masa transisi ya, atau berganti dari rezim Orde Baru menuju reformasi, ada beberapa catatan penting di sana. Tadi saya katakan ada ketetapan MPR yang memberi rekomendasi agar membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi selain pembentukan pengadilan HAM. Nah, untuk rekomendasi pembentukan pengadilan HAM itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, hal mana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ada penguatan kewenangan Komnas HAM di sana. Ya, kalau dahulu Komnas HAM dibentuk tahun 94 punya mandat yang sangat terbatas, tapi kemudian pasca reformasi Komnas HAM punya penguatan. Ya, bahkan untuk mengadili peristiwa pelanggaran HAM yang berat itu juga sudah ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nah, tapi kemudian untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang juga rekomendasi yang sama, ini tahun 2004 dibentuk undang-undangnya, tapi kemudian 2006 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ya, karena ada beberapa pasal yang ini bertentangan dengan prinsip hak korban ya. Misalnya ilustrasi singkatnya, jadi kalau dalam salah satu pasal disebutkan kalau korban ya, ingin mendapatkan pemulihan, maka korban harus menyampaikan permintaan maaf, menerima maaf dari pelaku terlebih dahulu. Nah, ini yang kemudian banyak disoal ya. Kemudian yang kedua juga bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu sebagai mekanisme pengganti dari pengadilan hak asasi. Nah, ini yang kemudian disoal. Kenapa? Karena Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dia bukan pengganti dari pengadilan HAM, tapi dia melengkapi, kan begitu kira-kira. Nah, jadi sudah tentu ya, dengan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Indonesia, sebagaimana hasil penyelidikan Komnas HAM menyebutkan ada sekitar 12 kasus ya, mungkin bisa bertambah ya. Nah, ini sudah membuktikan bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu itu benar ada, kan begitu. Maka kemudian negara sampai saat ini masih belum menyelesaikan dengan tuntas, sehingga masih dibutuhkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi sangat urgent ya kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Karena kalau tidak ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kita akan sulit ya bagaimana nanti generasi ke depan itu belajar tentang berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau. Peristiwa apa saja yang terjadi, kemudian kenapa harus terjadi, bagaimana membangun mitigasi risiko ke depan untuk mencegah peristiwa serupa tidak boleh terjadi kembali. Nah, ini pentingnya Komisi Kebenaran itu dihidupkan kembali seperti itu, atau dibentuk kembali oleh pemerintah dan juga DPR. Oh, jadi salah satu bentuknya juga bisa sebagai memorialisasi ya, bahwa ada peristiwa yang benar-benar memang terjadi dan korban ini menyuarakan gitu apa yang menjadi kebutuhan korban gitu ya, Bang. Kalau yang aku pahami nih Bang, kalau nggak salah ya Bang ya, di Aceh itu udah ada ya KKR itu ya, dan
Bang Daud sendiri kan merupakan komisionernya gitu ya, Ya, Bang betul. ya. Dan sekarang ini udah di periode kedua ya Periode kalau kedua. kalau tidak salah. Nah, kenapa di KKR tuh di Aceh bisa berhasil nih, Bang? KKR berdiri, sementara kan di nasional kan sudah dibatalkan gitu, Bang. Iya, jadi konteks tadi saya sampaikan ya, konteks komisi kebenaran ya, itu bagian dari mekanisme akuntabilitas negara ya. Banyak pengalaman di negara-negara yang sudah memberlakukan atau mempraktekkan komisi kebenaran ya, dengan berbagai isu tentu ya. Misalnya di Argentina, dia punya mandat spesifik karena kasus yang signifikan di sana adalah penghilangan paksa atau penculikan. Maka komisi kebenaran di sana itu fokus pada komisi untuk penghilangan orang secara paksa. Kemudian juga di beberapa negara lain ya, terakhir misalnya di Kanada ya, dia berfokus pada isu genosida misalnya. Nah, jadi pertanggungjawaban negara terhadap berbagai persoalan itu bisa juga dalam posisi atau dalam kasus yang sifatnya tematik ya, tergantung isu di negara tersebut. Nah, dalam konteks Aceh ya, Aceh juga sama, punya pengalaman masa lalu yang sangat kelam ya. Aceh, Papua ya. Sejak gerakan Aceh Merdeka mendeklarasikan diri untuk merdeka saat itu, maka ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, ada konflik bersenjata ya, antara pemerintah melalui militer ya, dengan gerakan Aceh Merdeka. Nah, ketika konflik terjadi sepanjang tahun 76 sampai 2005 ya, itu sudah tentu banyak catatan dari lembaga-lembaga internasional, dari negara sendiri bahwa terdapat banyak warga sipil yang meninggal ya. Jadi yang harusnya warga sipil dilindungi ya, tapi kemudian justru menjadi korban dari konflik tersebut. Nah, maka kemudian ketika perjanjian damai dibuat ya, kita disebut dengan MOU Helsinki ya, di Aceh dikenal dengan MOU Helsinki yang ditandatangani di Helsinki 15 Agustus 2005. Dalam satu bab khusus atau satu poin perjanjian perdamaian, bahwa di situ disebutkan ya, harus dibentuk pengadilan hak asasi manusia dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh. Nah, jadi itu salah satu mandat dari perjanjian damai yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Nah, tapi kemudian proses pembentukannya karena Undang-Undang KKR di Pemerintah Aceh yang menjadi sumber referensi KKR Aceh itu juga bagian tidak terpisahkan dari KKR nasional, maka KKR nasional dibatalkan MK. Jadi proses pembentukannya sempat lama ya. Harusnya dibentuk tahun 2008 ya, karena paling lambat 2 tahun itu harus dibentuk. Oh, iya. Tapi karena undang-undang KKR nasional dibatalkan, maka baru terbentuk konunnya atau peraturan tentang kelembagaan KKR Aceh itu di tahun 2013. Nah, jadi bayangkan ada waktu jeda cukup panjang. Panjang ya, Bang. Nah, jadi pembentukan KKR Aceh itu bukan kebaikan dari siapapun, tapi hasil dari, dan juga bukan hadiah, tapi hasil dari perjuangan panjang, ya, hasil dari komitmen bersama ya, antara masyarakat sipil di Aceh dan juga di Jakarta dan juga para korban. Jadi dia bukan lahir dengan sendirinya, tapi perjuangan panjang masyarakat korban di Aceh, aktivis dan juga semua elemen tentu. Nah, maka DPR Aceh saat itu mengambil inisiatif untuk menjadikan konun atau peraturan daerah KKR Aceh sebagai inisiatif dari DPR Aceh. Dari proses yang panjang, maka tahun 2013 ya itu disahkan konun nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh. Itulah yang mengatur kelembagaan KKR Aceh. Nah, di tahun 2016 sampai 2021 itu kemudian periode pertama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, jadi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dia berfokus pada 3 isu ya. Pertama ya, mengungkap kebenaran. Periodisasinya ada di antara tahun 76 sampai 2005 ya. Dia terhitung sejak dideklarasikan Gerakan Aceh Merdeka sampai pada 2005 sebelum damai. Nah, itu periode pertama lebih pada berfokus pada hak-hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Baru setelah periode ini selesai, maka periode di bawah tahun 76 seperti itu.
Nah, ada 3 ya tujuan KKR Aceh dibentuk. Pertama tentu mengungkap kebenaran atas berbagai peristiwa yang terjadi di masa konflik. Kemudian yang kedua, merekomendasikan pemenuhan hak korban ya dalam konteks pemulihan. Dan yang ketiga ya, memfasilitasi tercapainya proses rekonsiliasi ya, antara korban dan pelaku ya. Tapi kemudian dalam Konun KKR Aceh memberi penegasan bahwa yang direkonsiliasi ya, itu bukanlah kasus-kasus yang sudah dinyatakan oleh Komnas HAM sebagai kasus pelanggaran HAM yang berat. Jadi yang direkonsiliasi hanya terbatas pada pelanggaran hak asasi manusia. Maka Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh itu selama 5 tahun ya, periode pertama ya, dengan berbagai catatan ya, karena terdapat juga dukungan yang minim di awal-awal, baru bisa bekerja efektif di tahun kedua akhir ya, karena perangkat dan seterusnya baru ada di tahun kedua KKR. Nah, jadi sudah menghasilkan sekitar 5.000 lebih pernyataan ya. Pernyataan siapa? Tentu pernyataan dari korban atau keluarganya dan juga saksi. Karena kerja mengungkap kebenaran itu dilakukan dengan 3 cara ya. Ada 3 cara yang kami lakukan saat itu. Pertama, melakukan permintaan informasi dan dokumen. Itu kepada semua ya, kepada semua pihak, baik organisasi negara ya maupun organisasi non negara atau masyarakat sipil. Dan kita juga menerima laporan atau dokumen dari berbagai pihak. Nah, itu mekanisme yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga melakukan pengambilan pernyataan. Pengambilan pernyataan dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh itu dengan tim ya, karena kita juga punya tim. Jadi kita belum mencakup keseluruhan kabupaten yang ada di Aceh, baru terbatas pada sekitar 14 kabupaten. Itu pun dalam satu kabupaten ya belum sepenuhnya diambil pernyataan. Ya, mungkin dalam satu kabupaten itu hanya beberapa kampung atau beberapa desa dari beberapa kecamatan. Jadi belum keseluruhan. Nah, jadi pengambilan pernyataan sudah dilakukan sekitar 5.200 sekian oleh KKR Aceh di periode pertama. Dan kami juga sudah melakukan pengambilan pernyataan secara terbuka ya. Secara terbuka itu melalui rapat dengar kesaksian atau public hearing. Nah, kami sudah menggelar public hearing atau rapat dengar kesaksian sebanyak 3 kali ya. Yang pertama kami gelar di Banda Aceh itu untuk kasus-kasus yang signifikan atau yang terjadi sepanjang kami temukan ya. Jadi yang pertama lebih ke kasus penyiksaan ya. Kemudian gelar kesaksian yang kedua kami laksanakan di kota Lok Sumawe dan juga Aceh Utara. Ini lebih pada mendengarkan pengalaman korban di berbagai daerah tadi terkait dengan berbagai isu pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari pembunuhan, kemudian penghilangan orang secara paksa, dan juga penyiksaan. Nah, yang terakhir kami menggelar rapat dengar kesaksian kembali itu di gedung DPR Aceh. Jadi itu untuk kasus penghilangan orang secara paksa. Nah, jadi dari 3 dengar kesaksian, ya, kami juga sudah mendapatkan pengalaman yang cukup panjang ya, pengalaman yang penting bagi sejarah bangsa Indonesia terkait dengan hal-hal yang sudah dialami oleh para korban dan keluarganya di masa lalu. Nah, dari public hearing inilah kita harus banyak belajar ya. Pertama, para korban sudah bercerita tentang pengalaman mereka di masa lampau. Yang kedua, para korban juga sudah bercerita ya, bahwa kondisi saat ini seperti apa. Nah, para korban juga sudah menyampaikan harapan dalam forum tersebut. Nah, jadi ini harus menjadi satu energi positif bagi bangsa ini ya, untuk belajar ya. Karena tujuan dari dengar kesaksian adalah bagaimana kita belajar. Maka dalam rapat dengar kesaksian kami undang semua pihak. Dari unsur pemerintah, TNI Polri, kemudian DPR, kemudian mahasiswa, dosen, guru-guru sejarah SMA, ya, kemudian teman-teman aktivis, ya. Ini semua kita libatkan atau semua hadir dalam proses rapat dengar kesaksian. Ya, tujuannya itu agar kita belajar dari masa lalu.
Jadi itu yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran ya. Itu tadi yang pertama, mengungkap kebenaran. Nah, jalan kedua, merekomendasikan pemenuhan hak korban. Nah, jadi kami memiliki dua mandat ya. Pertama, yang sifatnya rekomendasi reparasi kami kenal ya, atau istilah kami reparasi atau pemulihan, itu yang sifatnya mendesak. Jadi kalau ada korban pelanggaran HAM yang berat yang kami temukan, dia membutuhkan intervensi cepat terkait dengan pemulihan, maka kami KKR Aceh merekomendasikan yang sifatnya mendesak. Nah, sudah ada 245 korban dalam catatan kami yang membutuhkan layanan mendesak. Jadi kami sudah sampaikan kepada Gubernur Aceh, dan Gubernur Aceh telah mengeluarkan surat keputusan ya. Jadi keputusan Gubernur terkait dengan penetapan nama-nama korban pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan reparasi mendesak tadi. Dan info dari komisioner yang baru itu di tahun ini kalau tidak salah sudah diberikan kepada korban. Nah, kemudian untuk korban yang lain ya, ada sekitar 5.000 sekian, itu juga kami rekomendasikan kepada pemerintah. Dan yang terbaru, komisioner saat ini sudah menyerahkan sekitar 5.200 sekian data korban itu ke Presiden melalui Menko Polhukam. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ya, selain menyampaikan rekomendasi pemulihan korban, yang ketiga juga kami memfasilitasi tercapainya proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Nah, jadi kami sudah mengupayakan banyak hal ya, tentu dengan menyusun konsep terlebih dahulu. Jadi konsep rekonsiliasi di Aceh ya, yang kami bayangkan saat itu pendekatannya ada 3 isu atau 3 konsep. Pertama berdasarkan syariat, yang kedua berdasarkan adat, yang ketiga hak asasi manusia. Nah, ini 3 kombinasi yang kami susun seperti itu. Maka untuk menyusun yang lebih komprehensif, kami juga libatkan banyak pihak ya. Mulai dari ulama-ulama daya ya, di pesantren di Aceh, kita ajak diskusi untuk minta masukan pendapat-pendapat ulama terkait rekonsiliasi. Kita juga libatkan majelis adat Gayo ya, dan juga Bener Meriah di Aceh Tengah untuk mendengar bagaimana rekonsiliasi dilakukan dalam bentuk adat. Nah, jadi kami sudah pada tahapan menyusun konsep bagaimana rekonsiliasi bisa berjalan. Dengan catatan tadi, rekonsiliasi yang dilakukan itu hanya terbatas pada kasus pelanggaran hak asasi manusia, bukan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Nah, itu kira-kira yang sudah dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kemudian untuk pembelajaran kepada bangsa, ya, pembelajaran untuk ke depan tentunya agar bangsa ini lebih baik, kami juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten ya, di Pidi Jaya, kemudian di Aceh Jaya ya, dan beberapa tempat yang lain untuk bersama-sama membangun memorialisasi ya, atau kami kenal dengan situs ya, situs kekerasan di masa lalu. Jadi di beberapa tempat yang itu pernah terjadi peristiwa di masa lalu, itu kemudian kami jadikan semacam situs ya, atau dalam bahasa di sana monumen ya. Monumen ya, untuk kembali mengingat ya. Kan begitu. Kalau tidak mengingat maka ya tentu akan amnesia kita. Tapi dengan semakin banyak mengingat bahwa di tempat tersebut pernah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu, atau pernah terjadi peristiwa yang kelam, maka menjadi alarm buat kita semua ya, agar di masa depan ya peristiwa serupa tidak boleh terjadi kembali. Nah, saya pikir itu yang penting ya, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh sudah mempraktekkan ya di periode pertama, dan sekarang lanjut ke periode kedua. Nah, tinggal bagaimana di tingkat nasional itu juga melakukan hal yang sama. Karena tadi saya sampaikan Komisi Kebenaran ya, dia fokus bekerja pada pengungkapan kebenaran. Dia beda dengan pengadilan hak asasi manusia. Kalau pengadilan dia sangat dibatasi oleh waktu dan tempat. Saksi-saksi yang dihadirkan juga terbatas ya. Tapi Komisi Kebenaran itu dia bisa merangkum semua cerita ya. Cerita-cerita dari korban, cerita-cerita dari saksi, yang itu penting bagi perjalanan sejarah bangsa kita ya. Dalam ilustrasi medis ya, Komisi Kebenaran layaknya sebagai seorang dokter yang dia mendiagnosis dalam tubuh bangsa ini apa sih penyakitnya, sehingga Komisi Kebenaran bisa mendiagnosis secara lengkap
apa problem-problem yang terjadi pada tubuh bangsa maksud saya. Maka Komisi Kebenaran juga merekomendasikan banyak hal. Ya, pertama tentu merekomendasikan terkait dengan hak-hak publik untuk tahu ya. Yang kedua juga merekomendasikan hak atas keadilan korban. Yang ketiga bicara soal pemulihan korban, dan yang keempat juga bicara tentang jaminan ketidakberulangan. Jadi dia melahirkan rekomendasi untuk perubahan institusi atau reformasi yang lebih baik terhadap institusi atau lembaga yang di masa lalu itu punya kaitan dengan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Nah, jadi itu kelebihan dari Komisi Kebenaran. Kalau pemerintah dan DPR dan juga seluruh elemen bangsa punya frekuensi yang sama, punya keseriusan, maka ini harusnya menjadi penting. Karena KKR ini satu investasi penting bagi kemanusiaan. Jadi kalau kita punya masa lalu yang buruk, tentu tidak boleh diulang. Nah ini bagian yang harus dilakukan oleh Komisi Kebenaran. Seperti itu kira-kira. Wah, ini menarik banget Bang, dari penjelasan Bang Daud yang sangat komprehensif tadi ya terhadap KKR. Kita bisa memetakan juga ya Bang ya, bahwa ternyata dari KKR ini data dari korban pelanggaran itu juga terekam ya Bang ya, terekam dan tercatat dengan baik gitu. Apalagi kan sekarang pemerintah ya mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2023 dan Kepres nomor 4 tahun 2023 gitu ya. Meskipun ini lagi proses ya Bang ya, lagi proses berjalan gitu. Tapi kan salah satu yang menjadi kekhawatiran adalah apakah 12 kasus pelanggaran yang diakui oleh Pak Jokowi ya dalam Presiden dalam pidatonya gitu ya. Apakah data-data korban itu terekam dengan baik, terdata dengan baik gitu ya. Karena ada kekhawatiran juga nih Bang ya kan tentunya kalau misalnya ada free riders, data-data korban tidak terverifikasi dengan baik gitu. Tapi kalau kita lihat dalam mekanisme KKR itu semua sudah terjamin dengan baik ya Bang ya. Iya, karena data yang kami himpun di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh itu semua kasus, semua isu, karena kami hanya berfokus pada korban. Ya, kenapa berfokus pada korban? Jadi dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, korban pada posisi yang selama ini silent. Jadi tugas KKR bagaimana kemudian membangun bahwa ya korban itu harus bercerita. Karena kalau tidak bercerita, dari mana kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang kelam di masa lampau sehingga untuk perbaikan. Nah, jadi Komisi Kebenaran itu sudah merangkum berbagai data-data pernyataan ya, baik korban maupun keluarganya. Nah, tentu juga pemerintah saat ini mengeluarkan instruksi dan juga keputusan Presiden tindak lanjut dari PPM. Saya pikir itu juga penting sebagai pembuka awal ya. Kita juga apresiasi, tapi juga kemudian harus dibuat atau harus dijalankan itu dengan penuh komitmen ya. Karena nanti akan ada persinggungan di soal data ya. Nah, sementara saat ini data-data korban pelanggaran HAM yang berat itu hanya basisnya dari Komnas HAM. Nah, bagaimana kemudian data-data yang lain itu juga bisa merangkum, maka itu menjadi satu urgensi yang tidak bisa ditawar lagi. Maka Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus segera dibentuk. Ya, karena ini yang kemudian bisa mengakomodasi semua kepentingan, semua pihak. Seperti itu. Ya, artinya urgensi untuk KKR nasional ini benar-benar jangan sampai tidak terlaksana ya Bang ya. Karena dari KKR sendiri ada banyak yang bisa prosedur yang dilakukan dan juga rekomendasi yang dihasilkan itu sangat penting sekali ya, item-item kayak tadi Bang Daud sampaikan soal data yang terverifikasi dengan baik, terus juga kemudian ada proses rekonsiliasi, pemetaan daripada perspektif korban. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Kadang kerap kali perspektif korban tuh seolah disunyikan ya atau hening gitu ya Bang ya. Tapi di KKR ini tidak, karena pendekatannya memang kepada perspektif korban itu tadi. Selain itu juga tadi Bang Daud sampaikan juga bahwa ada tindak lanjut memorialisasi ya, monumen gitu ya. Dimana ini juga sebagai pembelajaran bagi kita ke depan, jangan sampai mengulangi peristiwa pelanggaran yang terjadi di masa
Begitu ya Bang ya kira-kira? Iya betul. Meskipun memorialisasi bentuknya bisa macam-macam ya. Mungkin monumen dalam konteks hari ini ya monumen yang milenial. Agar juga teman-teman muda bisa betul merasakan apa yang dialami oleh para korban di masa lalu, sehingga teman-teman anak-anak muda yang hari ini itu bisa membangun satu komitmen yang sama untuk mencegah peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Saya pikir itu bisa banyak dilakukan ya, untuk membangun memorialisasi, karena dia kehadiran dari memorialisasi lebih pada bagaimana kalau saya istilahkan semacam alarm ya, alarm penting bagi negara ya. Jadi sebagaimana hukum hak asasi manusia, isu-isu hak sipil politik ya, maka negara harus batasi, jangan sampai negara mengintervensi terlalu jauh dalam kehidupan hak sipil politik seperti itu. Karena konsep hak asasi sederhana kan ya, hanya ingin menyatakan bahwa secara vertikal ya, bahwa negara itu harus dibatasi kewenangannya agar dia tidak abuse kan begitu. Tapi dalam konteks horizontal, sesama citizen, warga negara, hak asasi mengajarkan pada kita semua untuk to respect ya, untuk hidup dalam keberagaman ya, tidak intoleran, kira-kira begitu. Nah inilah konsep hak asasi yang penting terus-menerus disampaikan ya, karena Indonesia punya masa lalu yang kelam, maka untuk membangun akuntabilitas atau pertanggungjawaban negara, maka mekanisme pengadilan HAM dan komisi kebenaran itu juga dua mekanisme yang penting dan harus dijalankan. Karena ini merupakan investasi bagi kemanusiaan ya, dan investasi besar bagi Indonesia. Terima kasih nih Bang Daud. Kita udah ngobrol panjang ya terkait kupas tuntas KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Apa itu KKR dan mengapa KKR itu penting gitu ya. Ada banyak berita baik, pengalaman baik dari proses pembentukan KKR Aceh hingga kemudian kerja-kerja yang dilakukan KKR Aceh gitu ya. Dan semoga ini juga bisa menjadi dukungan gitu ya, modal kita untuk mendukung KKR nasional ya Bang ya. Iya, modalitas untuk mendapatkan dukungan semua pihak, dan memang sudah seharusnya begitu. Ya, karena juga kita tidak ingin apa yang terjadi di masa lampau terjadi pada diri kita, keluarga kita, atau bahkan generasi penerus kita. Nah ini yang harus dicegah ya, harus dibatasi. Begitu kira-kira. Luar biasa Bang Daud. Terima kasih ya Bang Daud atas waktunya. Terima kasih juga Tifa and Friends atas kesempatannya. Episode kali ini kita sudah membahas tentang kupas tuntas KKR. Ika berkolaborasi dengan Yayasan Tifa sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yayasan Tifa, karena Ika, Indonesia untuk Kemanusiaan, merupakan organisasi swadaya masyarakat sipil yang mendukung inisiatif-inisiatif lokal untuk keadilan sosial dan juga untuk pemenuhan hak asasi manusia tentunya. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Daud Sampai jumpa di episode lainnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.